Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bu Devan. Pada video kali ini, saya akan memberi contoh proposal produksi sediaan farmasi dari daun talo atau daun kersen untuk bahan utama pembuatan hand sanitizer. Dan untuk kalian yang belum subscribe terlebih dahulu ya agar channel Bu Devan ini semakin berkembang. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya. So, happy watching semua! Oke, mengapa kita memilih daun kersen ini? Karena keberadaan dari pohon kersen atau ada yang menyebutnya dengan pohon talo ini memang cukup melimpah dan tumbuh subur di Kabupaten Ngawi. Bukan hanya untuk dimakan, namun kandungan dari saponin, tanin, dan flavonoid pada daun kersen memiliki manfaat yaitu sebagai antiseptik tangan. Cara kerjanya dari saponin, tanin, dan flavonoid adalah menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik. Apalagi penggunaan hand sanitizer di kalangan siswa dan masyarakat saat ini bukanlah suatu gaya hidup yang baru. Penggunaan hand sanitizer sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang luas karena penggunaannya praktis serta memiliki efek yang sama seperti cuci tangan. Visi dari produk ini yaitu agar masyarakat bisa mengenal pentingnya menggunakan antiseptik ramah lingkungan, dan misinya yang pertama menjadikan masyarakat menjadi ramah lingkungan, kemudian membuat inovasi dengan produk yang ramah lingkungan, kemudian meningkatkan kualitas produk ramah lingkungan, dan yang terakhir mengutamakan kualitas pelayanan demi kepuasan konsumen. Tujuan kami memilih jenis usaha ini yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan, yang kedua menarik minat konsumen untuk menggunakan produk kami, yang ketiga membantu memperkenalkan bahwa daun kersen ini bisa digunakan sebagai antiseptik, yang terakhir mengasah soft skill berwirausaha kami. Dari kegiatan ini kami bermaksud menyalurkan ilmu yang kami miliki yaitu kemampuan di bidang penelitian. Adapun terjun di dunia usaha sebagai bentuk mencapai pengalaman dan menambah wawasan keilmuan agar kelak dapat lebih baik lagi jika berwirausaha. Kalabura Spray adalah brand dari kegiatan usaha kami. Bahan bakunya adalah daun kersen yang dibuat dengan cara direbus. Daun kersen biasa dikenal dengan daun talo. Di Ngawi sampai saat ini banyak masyarakat yang belum mengenal atau mengetahui khasiat dari daun kersen. Sebagian besar masyarakat di Ngawi lebih menyukai buahnya. Agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar, upaya yang ditempuh dalam melakukan strategi pasar antara lain yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang harus kami buat adalah produk yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkat yang berbeda. Produk ini juga bisa dipakai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua yaitu targeting. Target pasar yang kami bidik adalah kalangan siswa-siswi SMK Kesehatan BIM Ngawi seluruh kompetensi dan semua sekolah yang ada di Ngawi, serta Bapak Ibu Guru. Yang ketiga yaitu position. Agar produk kami mudah dikenal oleh masyarakat, kami harus berinovasi dengan cara membuat kemasan yang membedakan produk ini dengan produk yang lain. Kemasan yang kami buat dengan botol plastik, kemudian label yang menarik, sensasi menggunakan hand sanitizer dengan sediaan yang berbeda, dan harganya yang pasti terjangkau. Sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha, setiap kegiatan untuk memulai usaha, kami harus mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas, karena produk yang kami buat ini belum banyak dikenal oleh masyarakat di sekitar Ngawi. Yang kedua yaitu kelemahan. Produk tidak tahan lama, kemudian produk mudah ditiru, harga jualnya yang sangat murah, adanya produk seperti Dettol yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga yaitu peluang. Kalabura Spray sekarang belum banyak yang memproduksi, sehingga kami mempunyai peluang yang cukup baik dalam pemasaran. Apalagi Kalabura Spray ini merupakan varian baru yang dapat menarik minat konsumen untuk merasakan sensasi aroma dari Kalabura Spray. Yang keempat yaitu ancaman. Ancaman yang dapat timbul dari usaha Kalabura Spray ini yaitu antara lain tidak adanya alat uji expired date, kemudian adanya produk lain dengan kualitas yang sangat baik.
Kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan produksi yaitu yang pertama, mengembangkan ide pembuatan produk dengan mengolah bahan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, melalui bagian produksi kami mulai menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Yang ketiga, proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan asas hygiene guna terciptanya kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang kami pasarkan. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha kami. Kami percaya jika penanganan konsumen tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Bahan baku yang kita gunakan yaitu daun kersen, lemon, dan alkohol 96%. Banyaknya bisa dilihat ya di sini, dan harga satuannya kita buat ini kira-kira aja. Dan totalnya yaitu 33.000. Jadi total bahan baku ini semuanya yaitu 33.000. Peralatan yang kami gunakan yaitu ada panci, kompor, pengaduk, saringan, corong, dan baskom. Perlengkapannya apa saja? Yaitu yang pertama botol spray sebanyak 23 pieces dengan harga satuan kira-kira 3.500. Jadi totalnya untuk pembelian botol yaitu 80.500. Kemudian di sini kita juga menghitung biaya lain-lain, yaitu contohnya isi ulang gas, terus kemudian pamflet, terus kemudian stiker. Kira-kira biaya lain-lain dari ini yaitu 98.000. Cara membuat kalabura spray yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian cuci bersih daun kersen 1 kg dan lemon. Rebus daun kersen 1 kg ini dengan 8 gelas air bersih. Kemudian saring dan tuang dalam baskom. Kemudian diamkan selama 1 hari hingga membentuk endapan. Buang airnya lalu sisakan endapannya. Potong dan peras buah lemon. Kemudian jika sudah, endapan tadi ditimbang dengan perbandingan 2:1 dan 1. Atau ekstrak daun kersennya 2, air lemonnya 1, alkohol 70% atau alkohol 96-nya 1. Campur semua bahan tadi, kemudian aduk hingga homogen atau tercampur rata. Kemudian saring. Jika sudah, masukkan dalam botol 20 ml menggunakan corong, kemudian beri label. Kemudian yang terakhir, antiseptik siap dipasarkan. Formulasi yang kita gunakan untuk kalabura spray ini yaitu daun kersen, lemon, dan alkohol. Perhitungannya seperti ini ya. Tadi kita kan perbandingannya 2:1:1, sehingga kalau daun kersennya 2 berarti 10 ml, lemonnya sama alkohol 96-nya yaitu 5 ml, 5 ml. Ini hanya untuk 1 botol ya. Lalu kita kalikan menjadi 23 botol. Nanti total keseluruhannya seperti ini, bisa dilihat ya. Modal yang kita pakai yaitu sekitar 211.500. Ini untuk modal biaya sebanyak 23 pieces ya. Kemudian kita menentukan harga jual. Harga jualnya kira-kira harganya 10.000. Cara menghitungnya yaitu kita harus menghitung harga pokok produksi terlebih dahulu dengan cara total biaya dibagi hasil produksi. Di sini kita dapatkan Rp9.196 untuk harga pokok produksi. Kemudian harga jualnya yaitu harga pokok produksi ini ditambah laba yang kita inginkan. Jadi harga jualnya kita 10.000 karena laba yang kita inginkan sebanyak Rp804 untuk per botolnya. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung berapa persen labanya atau ruginya kita, yaitu labanya dari hasil produksi tadi dikali harga jual dikurangi modal, didapatkan labanya sekitar 18.500. Persentase labanya yang kita dapatkan sebanyak 8,74% dengan cara menghitungnya laba dibagi modal dikali 100%. Kesimpulan dari proposal ini yaitu daun kersen mengandung saponin, tannin, dan flavonoid yang memiliki manfaat sebagai antiseptik tangan.
Cara kerja dari saponin dan tannin dan flavonoid adalah menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik. Saran untuk produk Calabria Spray ini yaitu berdasarkan hasil penelitian hambatan yang telah kami lewati, kami menyarankan agar karya ini dilanjutkan ke tingkat yang lebih serius, dan juga kami menyarankan agar tempat atau wadah dibuat semenarik mungkin, serta air lemon diganti dengan essential oil lainnya, agar pembeli semakin tertarik dengan produk ini dan mempercayai produk ini. Oke, semua itu tadi contoh proposal produksi sediaan farmasi dari daun kersen untuk bahan utama pembuatan hand sanitizer. Tugas untuk adik-adik semua, buatlah proposal seperti yang dicontohkan dengan tema produksi sediaan farmasi yang sudah kalian sepakati di kelompok masing-masing. Lalu buatlah menjadi PowerPoint, dan kemudian buatlah video dari PowerPoint tersebut. Kemudian video itu dikirim melalui Google Classroom atau via WA atau via email. Batasan waktunya yaitu 1 minggu. Sampai di sini video kali ini, semoga videonya bermanfaat. See you next video, bye bye.